wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always in a good condition. Okay, we are from group 2. We'll be present our material that is about present tense. Okay, let me introduce my teammate first. Dera, Dilala Rizky Sampurna Wasono, Vika Lutfiana, Muhammad Ulinuha Al-Muktashid, Latifatul Afifah Aprilia, Fauda Maulidia Sabah, Khairun Niswah, and Inayatul Mafira. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I am from group 2. Let me introduce myself. My name is Dilala Rizky Sampurna Wasono. Will be present my material about is simple present tense. Okay guys, let's check it out. Okay, sekarang saya akan membahas simple present tense. Simple present tense adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s atau is, seperti ditunjukkan pada tabel di samping saya. Subjeknya I, you, they, we. Verbnya go. Contohnya to the school by bus, bisa pakai I. Contohnya I go to the school by bus. Dan untuk kata ganti orang ketiga ada she, he, it. Verbnya goes, ditambahkan is. Contohnya she goes to the school by bus. Oke, next slide. Slide selanjutnya, simple present tense dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, simple present tense afirmatif. Yang kedua, simple present tense negatif. Yang ketiga, simple present tense interrogatif. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang simple present tense dibagi menjadi 3 macam. Next slide berikutnya. Oke, simple present tense afirmatif. Rumusnya I, you, we, they plus verb one. Dan untuk kata ganti orang ketiga he, she, it plus verb one dan akhiran s, is dan ies. Contohnya I play football, you play football, they play football. Dan ini untuk kata ganti orang ketiga, contohnya he plays football, she plays football, it plays football. Dan untuk simple present tense negatif, rumusnya I, you, they plus don't plus verb one. Dan untuk kata ganti orang ketiganya he, she, it plus doesn't plus verb one. Contohnya untuk yang negatif, I don't play football, you don't play football, we don't play football, they don't play football. Dan untuk kata ganti orang ketiga, he doesn't play football, she doesn't play football, it doesn't play football. Oke, yang untuk simple present tense interrogatif, rumusnya do plus I, you, we, they plus verb one. Dan untuk kata ganti orang ketiga, rumusnya does plus he, she, it plus verb one. Contohnya do I play football, do you play football, do we play football, do they play football,
Dan untuk kata ganti orang ketiga contohnya does he play football? Does he play football? Does it play football? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next material will be presented by me. First, let me introduce myself. My name is Vika Lutfiana and my material is about present continuous tense. Okay guys, let's check it out. Present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu. Bentuk dari kalimat present continuous tense ialah ada kalimat positive sentence, kalimat positif atau sedang melakukan. Rumusnya subject plus is/am plus verb ing plus object. Example, Bagas is studying in State University of Makassar. Bagas sedang belajar di Universitas Negeri Makassar. Keterangannya, Bagas adalah subjek, is adalah to be dari he, dia laki-laki, studying sebagai verb ing, dan State University of Makassar sebagai objek. Oke, next ada kalimat negative sentence atau tidak sedang melakukan. Rumusnya subject plus is/am plus not plus verb ing plus object. Example, Anabul is not sleeping here. Anabul sedang tidak tidur di sini. Nah, keterangannya, Anabul sebagai subjek, is sebagai to be dari it, atau rujukan untuk kata benda, not sebagai bentuk negatif, atau tidak sedang melakukan, sleeping sebagai verb ing, dan here sebagai objek penjelas. Oke, selanjutnya ada interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Rumusnya is/am plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, are you talking about James? Apakah kamu sedang membicarakan James? Nah, keterangannya, are sebagai to be, you sebagai subject, talking sebagai verb ing, James sebagai objek, dan terpenting jangan lupa menggunakan question mark di akhir kalimat atau tanda tanya. Oke, next ada kalimat interrogative negative sentence. Kalimat tanya untuk hal yang sedang tidak dilakukan. Rumusnya is/am plus subject plus not plus verb ing plus object. Example, is he not playing the ball? Apakah dia tidak sedang bermain bola? Keterangannya is sebagai to be, si sebagai subject, not sebagai bentuk negatif atau tidak sedang melakukan, playing sebagai verb ing, the ball sebagai objek. Nah, adapun kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam bentuk continuous, seperti halnya know, respect, smell, taste, hear, dislike, hate, like, need, love, want, own, belong, seem, believe, past, and understand. Kata kerja tersebut termasuk ke dalam state verbs, yaitu mengacu pada sebuah keadaan dan bukan pada tindakan atau proses. Contohnya, I am loving you, and I am believing to my religions. Nah, sebagai kesimpulan, present continuous merupakan tense atau kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang sedang dilakukan saat ini. Dapat ditandai dengan adanya subjek, diikuti dengan to be dan verb ing, dan ditandai dengan objek. Catatan untuk penulisan rules atau aturan, yaitu subjek bisa diganti dengan s, am, is, are bisa diganti dengan to be, verb ing bisa diganti dengan v, ing, objek bisa diganti dengan o. Contoh, s plus to be plus v, ing plus o. Okay, I think that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material is presented by me. First, let me introduce myself. My name is Muhammad Linuha Al-Muqdasid and my material is about present perfect tense. Let's go. Present perfect tense yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih bisa berlanjut. Jadi, suatu aktivitas yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, tetapi efeknya masih terasa. Di sini kita menggunakan has ketika subjeknya he, she, it, atau non tunggal. Lalu, ketika kita menggunakan have, subjeknya yaitu I, you, we, they, atau non jamak. Jadi, non jamak ini adalah kata benda lebih dari satu.
Selanjutnya, kita langsung ke rumus dan contoh-contohnya. Rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3. Seperti keterangan yang sebelumnya, kita menggunakan have ketika subjeknya I, you, we, they, atau non-jamak. Dan kita harus menggunakan has ketika subjeknya he, she, it, atau non-tunggal. Contoh-contohnya, I have taken a bath. Saya sudah mandi. He has taken a bath. Dia laki-laki sudah mandi. Di sini kita harus menggunakan have karena subjeknya I. Lalu kita letakkan verb 3 yaitu taken. Jadi kegiatan mandi yang sudah dilakukan tetapi efeknya masih bisa dirasakan. Begitu pula dengan contoh selanjutnya, he has taken a bath. Dia laki-laki sudah mandi. Kita harus menggunakan has karena subjeknya he dan setelah has kita letakkan taken sebagai verb 3-nya. Okay, I think that's all from The next me. material, it will be presented by me. First, let me to introduce myself. My name is Latifatul Afifa Aprilia, and my material is about present perfect continuous tense. Okay guys, let's check it out. Apa sih present perfect continuous tense itu? Present perfect continuous tense adalah sebuah tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian dimulai di masa lampau dan terus berlanjut hingga saat ini. Tense ini juga sering disebut dengan present progressive tense. Memasuki rumus present perfect continuous tense, kita harus terlebih dahulu mengetahui dasarnya. Have digunakan untuk I, you, they, we, dan has digunakan untuk she, he, it. Rumus present perfect continuous tense. Rumus positifnya, subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb ing. Contoh kalimatnya, I have been reading English, he has been reading English. Rumus negatifnya, subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah verb ing. Contoh kalimatnya, I have not been reading English, he has not been reading English. Rumus tanya, have atau has ditambah subjek ditambah been ditambah verb ing. Contoh kalimatnya, have I been reading English? Has he been reading English? Kata kerja yang tidak dapat digunakan dalam bentuk continuous, yaitu be, believe, belong, had, hear, now, like atau dislike, love, need, respect, seem, dan understand. Contoh kalimatnya yang pertama, I have had that music since I first heard it. Yang kedua, have heard a lot about you recently. Okay, the next material will be presented by me. First, let me to introduce myself. My name is Fauda Maulidia Sabah, and my material is about non-progressive verb. Check it out. Verb merupakan kata kerja yang tidak menunjukkan kegiatan, tetapi menunjukkan kondisi atau situasi. Atau bisa diartikan juga dengan verb yang tidak bisa digunakan dalam bentuk progresif atau bentuk ing. Karena non-progresif menyatakan existing state, keadaan yang ada. Sedangkan progresif menyatakan activity atau kegiatan. Secara umum, non-progressive verb itu adalah kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam bentuk continuous tense atau progressive verb. Pada dasarnya, semua verb atau kata kerja bisa diubah menjadi verb ing, tetapi tidak semua verb atau kata kerja bisa digunakan dalam bentuk continuous atau progressive verb. Jadi, bisa disimpulkan secara singkat, non-progressive verb adalah kata kerja yang tidak menunjukkan aktivitas atau tidak ada aktivitas fisiknya. Dan kemungkinan besar
tidak bisa digunakan untuk continuous tense atau progressive verb. Example: want, need, now, understand, like, love, dan lain-lain. Contohnya pada kata kerja want, need, now, understand, like, love, dan lain-lain. Kalimat yang benar adalah ketika kata kerja di sini tidak ditambahi dengan ing. I know your name, bukan I am knowing your name. I understand now, bukan I am understanding now. I like you, bukan I am liking you. Kenapa tidak ditambahi dengan ing? Karena kata-kata seperti di atas ini, want, need, now, understand, like, love, konotasinya itu pasti sudah sedang. Jadi tanpa kalian bilang I am knowing your name, saya sedang mengetahui namamu, itu maknanya akan sama saja dengan I know your name, saya tahu namamu. Example 1. Appear. She appear beautiful today. Dia nampak cantik hari ini. The comedian is appearing on the stage. Komedian tersebut sedang tampil di atas panggung. Kenapa di sini ada dua contoh, di mana contoh yang pertama kata kerjanya tidak menggunakan ing, dan contoh yang kedua kata kerjanya menggunakan ing, appear dan appearing. Padahal kata-kata seperti appear, be, feel, have, look, dan see itu termasuk pada kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam bentuk continuous atau progressive verb. Nah, di sini ada beberapa pengecualian. Kata-kata tersebut bisa diubah atau dibuat menjadi present continuous dalam bentuk progressive verb, tetapi maknanya akan berbeda. Seperti kata appear. Contoh yang pertama, she appear beautiful today. Appear di sini bermakna nampak, yang merujuk pada keadaannya. Nah, contoh yang kedua yang menggunakan ing, appearing. Appearing di sini diartikan sebagai tampil, karena menunjukkan bahwa dia adalah kalimat progresif yang menyatakan bahwa kalimat progresif itu adalah aktivitas atau kegiatan. Tampil itu adalah kegiatan. Begitu dengan contoh be, feel, have, look, dan see. Okay, the next material it will be presented by me. First, let me to introduce myself. My name is Khairuniswah. You can call me Anis. And here, my material is about difference of simple present and present continuous. Let's check it out. Perbedaan antara simple present dan present continuous. Yang pertama, simple present. Simple present adalah suatu jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau fakta yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berulang-ulang atau secara rutin, seperti makan, minum, membaca, menulis, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam simple present biasanya ada penanda waktu, seperti always, every day, every week, dan lain sebagainya, yang biasanya digunakan untuk memberi ciri khusus untuk simple present, karena simple present kan suatu kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau ada kata always atau everyday, otomatis kita bisa melihatnya itu sebagai simple present. Lanjut, present continuous tense atau present progressive. Apa sih present continuous tense? Present continuous tense adalah suatu jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung. Di sini saya ambil contoh, I am reading newspaper. Saya sedang membaca koran. Dalam present continuous sendiri, mereka menggunakan verb ing untuk predikatnya. Saya sedang membaca koran. I am reading. Nah,
Terus contoh lain mungkin saya sekarang melakukan presentasi. I'm doing a presentation. I'm doing, saya sedang melakukan, seperti itu. Di sini ada contoh, ada tabel. Yang pertama, Sana drinks coffee twice a day. Sana meminum kopi 2 kali sehari. Wah, kuat ya perutnya. 2 kali sehari, ini menandakan kalau dia selalu meminum kopi 2 kali dalam sehari, berarti berulang-ulang. Ini termasuk ke dalam simple present. Lalu yang kedua, ada sebuah percakapan. Yang pertama si A, "Where's John?" John ada di mana? Si B menjawab, "He is sleeping in his room." Dia sedang tidur di kamarnya. He is sleeping, ada verb in ya. Nah, sleeping, dia sedang tidur, berarti itu suatu kejadian yang sedang dilakukan. Ini termasuk ke dalam present progressive atau present continuous tense. Okay, from the next material, it will be presented by me. From the first, I want to introduce myself to you. My name is Inayatul Makfira, and my material is different of present perfect and present perfect continuous. Let's check it out. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara present perfect dan present perfect continuous. Yang pertama-tama kita akan membandingkan rumus keduanya. Rumus present perfect yaitu subject plus has or have plus verb 3. Jadi rumusnya yaitu subject plus has atau have plus verb 3. Contohnya yaitu I have read the book you recommended. Saya membaca buku yang kamu rekomendasikan. Kemudian rumus dari present perfect continuous yaitu subject plus has or have plus been plus verb ing. Jadi rumusnya yaitu subject ditambah has atau have ditambah been ditambah verb ing. Contohnya yaitu I have been reading the book you recommended. Saya telah membaca buku yang kamu rekomendasikan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan perbedaan antara rumus keduanya ini yaitu kalau present perfect, subject plus has or have plus verb 3. Kalau rumus present perfect continuous, subject plus has or have plus been plus verb ing. Selain perbedaan yang terdapat di dalam rumus antara present perfect dan present perfect continuous, bisa kita lihat dari keterangan waktunya. Keterangan waktu dari present perfect banyak sekali, misalnya already, lately, yet, up to now, recently, so far, once, twice, in the last year, in the last month, for, and since. Kalau keterangan waktu yang terdapat di dalam present perfect continuous hanya 2, yaitu for dan since. Selain itu, perbedaannya bisa kita lihat dari segi penggunaannya. Segi penggunaan untuk present perfect digunakan sebagai finished action. Maksudnya adalah kejadian yang sudah terjadi, bisa dikatakan kejadiannya sudah selesai. Jadi entah kapan kita melakukannya, saat kita mengucapkan itu, pekerjaan yang kita lakukan itu sudah selesai. Misalnya, I have already done my work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Di sini keterangan waktunya yaitu already. Nah, I have already done my work berarti saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, entah kapan itu saya lakukan. Yang penting pekerjaan itu sudah selesai. Inilah yang menjadi ciri present perfect. Nah, saya juga punya contoh selanjutnya yaitu she has painted the wall. Dia sudah mengecat temboknya. Jadi, temboknya sudah selesai dicat, entah kapan itu waktunya, yang penting itu sudah selesai. Untuk present perfect continuous, itu digunakan sebagai unfinished action atau ongoing. Jadi, maksudnya unfinished action atau ongoing di sini adalah masih berlangsung. Kita langsung saja ke contohnya ya. Misalnya, I have been doing my homework since this morning. Jadi saya mengerjakan pekerjaan saya sejak tadi pagi.
Nah, maksudnya di sini adalah dia mengerjakan pekerjaannya sejak tadi pagi, tetapi sekarang masih berlangsung. Jadi dia sekarang juga masih mengerjakan. Nah, jika kita lihat di sini ada keterangan waktunya yaitu since. Kemudian saya ada contoh kedua yaitu she has been painting the wall for 2 hours. Dia mengecat tembok sejak 2 jam yang lalu. Jadi dia itu dari 2 jam yang lalu sudah mengecat tembok, namun sekarang masih berlangsung. Itulah yang dinamakan present perfect continuous. Okay, those are the material for group 2. Thanks for your attention and we're really sorry for our mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.